Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada sidang paripurna MPR dalam rangka sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024 terhadap pokok-pokok haluan negara, rancangan peraturan MPR tentang tata tertib, pembentukan badan atau majelis kehormatan MPR, dan rancangan keputusan rekomendasi MPR periode 2019-2024. Disampaikan oleh saya sendiri, Hasanuddin, nomor anggota A173. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang beserta anggota Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hingga saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sidang paripurna MPR dalam rangka sidang akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024. Dengan perkenan forum sidang paripurna MPR dalam rangka sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019-2024 yang mulia ini. Kami fraksi Partai PDI Perjuangan MPR RI akan menyampaikan pandangan umum fraksi kami. Hanya kami izinkan untuk membaca sebagian saja karena dibatasi hanya maksimum 10 menit. Pimpinan, anggota, dan sidang majelis yang mulia, pertama terkait dengan pokok-pokok haluan negara atau biasa disebut dengan PPHN, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengakibatkan hilangnya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang mewakili partai politik, utusan daerah, dan golongan. Selain itu, MPR tidak lagi memilih presiden dan wakil presiden karena pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Akibatnya presiden tidak menerima mandat dari MPR tetapi langsung dari rakyat. Perubahan ini juga menghapus kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau dulu disebut GBHN dengan argumen bahwa presiden yang dipilih langsung membawa misi, visi, serta program pembangunan sendiri. Hal ini menyebabkan negara kehilangan haluan negara yang menyeluruh dan berkesinambungan, sehingga arah pembangunan secara parsial dan tidak terpadu. Penggantinya, perencanaan pembangunan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang SPPN, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN, JMN, yang menetapkan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Substansi PPHN disusun dalam 3 ranah atau bidang yang ditempatkan sebagai saling terkait dan interrelasi satu sama lain, yakni yang pertama, pembangunan karakter dan kualitas manusia, yang kedua, pembangunan kelembagaan sosial politik dan tata kelola pemerintahan, dan yang ketiga, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Dalam hal kaitannya dengan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR RI telah melakukan kajian dengan seksama. Hasilnya ada 3 sikap atau pandangan atau aspirasi masyarakat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pandangan pertama adalah aspirasi kelompok masyarakat yang menghendaki kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pandangan kedua
adalah aspirasi masyarakat yang menyebut bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dipandang sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan perubahan. Dan pandangan yang ketiga adalah perlu disempurnakan untuk mengikuti dinamika perkembangan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan kembali. Dari ketiga pendapat masyarakat tersebut, akhirnya MPR RI telah bersepakat untuk mengambil jalan tengah, yaitu melakukan amandemen atau perubahan terbatas dengan merubah pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang lembaga MPR RI. Salah satu tujuan adalah memberikan kembali wewenang MPR RI untuk menetapkan garis besar haluan negara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.